teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor. Khususnya buat kalian yang suka dengan cerita-cerita horor dari akun Twitter Beri Story. Kali ini Mimin akan membawakan salah satu kisah horor Beri waktu kecil. Buat kalian yang sudah penasaran, selamat menyimak. Tentu saja kalau kalian berani. Kalian masih ingat dengan Pak Wasidi? Beliau adalah guru wali kelasku sewaktu SD, salah satu guru paling asik dan lucu. Tapi kadang lugunya tidak kira-kira. Kami muridnya sering mengerjai beliau karena keluguannya. Pak Wasidi ini pula yang bercerita banyak tentang hal-hal seram yang ada di sekolah dan sekitarnya. Yang membuat aku sedikit kesal adalah dia baru cerita ketika kami sudah di akhir masa sekolah. Beliau bilang sengaja kalau cerita lebih awal dia takut semua muridnya akan ketakutan. Beberapa cerita seram yang Pak Wasidi ceritakan memang terbukti kebenarannya, karena sebelum beliau cerita aku sudah merasakan sendiri kejadiannya. Kali ini aku akan bercerita tentang mobil carry putih gaib yang kadang melintas di jalan depan sekolah. Menurut Pak Wasidi, pengendara mobil ini kadang suka mengajak anak-anak untuk ikut masuk ke dalam mobil. Siang itu, sekitar jam 11, aku mengayuh sepeda dengan hati gembira. Kenapa begitu? Karena hari itu sekolah selesai lebih cepat dari biasanya, dikarenakan para guru akan mengadakan rapat. Cilegon adalah kota industri yang cukup besar, industri baja tepatnya. Beberapa bagian kota adalah kawasan yang tidak sembarang orang boleh masuk. Nah, SD-ku ini termasuk di dalam kawasan industri, jadi suasananya tergolong sepi. Pada masa-masa itu, angkutan umum tidak ada yang melewati dan memasuki kawasan ini karena memang dilarang. Kalau sekarang tampaknya sudah boleh, jadi sudah tidak terlalu sepi lagi. Cilegon termasuk kawasan yang dekat dengan pantai, jadi udaranya cukup panas, ditambah dengan statusnya sebagai kota industri. Jadi udara panas terik pada siang hari sudah biasa buat penduduknya. Pohon, dan hutan kecil memang ada di beberapa sudut kota, tapi kurang membantu untuk membuat udara menjadi sejuk. Tetap panas, apalagi kalau siang hari. Sama, siang itu juga udaranya cukup panas, ditambah dengan debu beterbangan terbawa angin yang bertiup tidak terlalu kencang. Kayuhan pada pedal sepeda tidak terlalu cepat. Saat itu, aku cukup santai mengendarai BMX Silver kesayangan. Dengan tas gendong cukup besar di punggung, lengkap dengan topi merah putihnya. Aku kecil dengan tampang lucu, menyusuri jalan kawasan industri yang siang itu sangat sepi. Panas matahari mulai semakin terik menyengat kulit. Angin yang menerpa wajah dan tubuh tidak sanggup menghentikan keringat yang mulai keluar, membasahi seragam putih merah. Sebelah kiri jalan ada hutan kecil dengan pepohonan rindang yang di bawahnya beralas rumput liar. Di balik pepohonan itu ada kawasan perumahan yang dihuni oleh petinggi perusahaan baja. Rumahnya tidak terlalu banyak, mungkin hanya 30 rumah, tapi besar-besar. Lingkungannya juga asri dan teduh, karena di pinggir jalan perumahan ditumbuhi pohon-pohon besar. Oh iya, aku mau cerita sedikit tentang perumahan ini, kawasan yang menurutku cukup menyeramkan. Ada satu orang teman sekelas yang tinggal di perumahan itu, Samsul namanya. Aku sering main ke rumah Samsul, karena memang letaknya tidak terlalu jauh dari sekolah.
Tidak jauh dari rumah Samsul ada taman bermain. Taman ini dikelilingi pagar besi yang tetap berdiri kokoh walaupun karat sudah banyak menutupi beberapa bagiannya. Di dalam taman, pohon-pohon rindang berdiri hampir di setiap sudutnya. Beberapa sarana bermain ada di dalamnya. Ada perosotan, ayunan, jungkat-jungkit, dan lain sebagainya. Sayangnya, taman ini tidak terawat. Sama sekali tidak terawat. Daun-daun kering banyak berserakan. Sarana permainannya banyak yang rusak. Jadi, tampak seram walaupun siang hari. Di sisi kanan, ada danau kecil. Seharusnya danau ini juga terlihat bagus, tapi karena tidak ada perawatan, jadi tampak seperti rawa-rawa. Terlihat cukup menyeramkan juga. Aku ada pengalaman seram di taman dan danau ini. Pengalaman yang membuatku tidak mau main di tempat itu lagi. Sebegitu traumanya. Sampai aku juga tidak mau lagi main ke rumah Samsul kalau tidak terpaksa. Kapan-kapan aku akan cerita tentang kejadian itu. Tapi bukan sekarang. Kembali ke cerita awal. Sebelah kanan jalan yang tengah aku susuri siang itu adalah tembok tinggi yang di baliknya ada pabrik-pabrik. Di ujung tembok ada pos keamanan yang letaknya tinggi di atas yang pernah aku ceritakan sebelumnya. Pos ini masih tampak seram walaupun dilihat pada siang hari. Agak trauma melewatinya lagi setelah kejadian yang pernah aku alami. Tapi tetap saja, mata ini ingin melirik ke arah atas tempat pos itu berada. Pos yang tidak terawat karena memang sudah sejak lama tidak pernah difungsikan. Aku lanjut mengayuh sepeda untuk menjauhi tempat itu arah pulang. Jalanan tetap sepi. Belum ada satupun terlihat kendaraan yang melintas, hanya aku seorang. Jam sudah menunjukkan hampir di pukul 11:30 siang. Ketika suasana tiba-tiba berubah menjadi sedikit mencekam. Terik panas sinar matahari tidak mampu mengalihkan perasaanku yang merasakan hal yang aneh, ada yang berbeda. Ditambah dengan tiupan angin yang tiba-tiba berhenti. Aku menghentikan laju sepeda, berhenti tidak jauh dari pos kosong yang tadi terlewati, memperhatikan sekitar, memandang ke arah sekeliling, mencari keanehan yang mungkin sedang terjadi dan luput dari perhatian. Akhirnya, aku menoleh ke arah belakang, ke arah jalan yang sudah dilewati sebelumnya, dan ternyata ada yang menarik perhatian. Ada sesuatu yang terlihat, walaupun bercampur dengan fata morgana yang terjadi akibat suhu udara panas. Dengan jelas, aku dapat melihat ada mobil di kejauhan. Mobil yang berjalan tidak terlalu cepat menuju ke arahku berdiri. Semakin lama, mobil itu semakin mendekat. Semakin jelas terlihat bentuk dan warnanya. Mobil Carry putih dengan lampu bulat dan grill hitam. Kaca mobil tidak gelap, terlihat bening, membuat aku dapat melihat cukup jelas ke dalam ketika mobil sudah benar-benar melintas di hadapan. Seorang laki-laki yang tidak terlalu tua duduk di belakang kemudi. Di sebelahnya duduk perempuan dewasa berambut panjang. Keduanya melihat ke arah depan dengan tatapan yang kosong. Sekilas, aku melihat ada dua orang lagi yang duduk di kursi tengah. Tidak sempat memperhatikan dengan seksama karena mobil sudah keburu melintas. Setelahnya, mobil terlihat melaju menyusuri jalan itu dan kemudian menghilang setelah berbelok ke arah kanan. Tiba-tiba, suasana kembali seperti semula. Angin kembali bertiup sepoi-sepoi. 1-2 kendaraan kembali terlihat melintas. Normal kembali. Tapi
Aku tidak ambil pusing dengan kejadian aneh itu dan malah langsung melanjutkan perjalanan pulang. Itulah kali pertama aku melihat mobil Carry putih yang di kemudian hari nantinya diceritakan oleh Pak Wasidi. Tidak terlintas sedikit pun keanehan ketika melihatnya. Aku hanya menganggap mobil biasa yang sedang melintas. Iya, karena saat itu memang aku belum tahu apa-apa. Padahal setelah kejadian siang itu, beberapa kali aku kembali berpapasan dengan mobil tersebut. Kebanyakan aku melihatnya pada malam hari. Bisa dihitung dengan jari satu tangan ketika aku melihatnya pada siang hari. Ada satu kejadian berkaitan dengan mobil itu yang aku ingat sangat detail sampai sekarang. Waktu itu, seperti biasa, aku pulang selepas Isya. Kali ini dari rumah Samsul. Jalan pulang yang harus dilalui juga sama lewat jalan industri yang sepi itu. BMX Silver kesayangan masih tetap setia menemani menyusuri jalan aspal yang tidak terlalu gelap karena dibantu oleh lampu penerangan jalan yang terlihat sudah cukup tua umurnya. Kalau dari rumah Doni, aku harus lewat jembatan besi dan hutan kecil yang menyeramkan itu. Tapi kalau dari rumah Samsul, aku tidak melewatinya. Tapi sebagai gantinya, aku harus melewati satu taman bermain beserta danaunya yang cukup menyeramkan, yang aku kasih kisi-kisinya di awal tadi. Taman bermain itu terlihat sangat gelap ketika aku melintasinya, menyusuri pagar besi yang memisahkannya dengan jalan. Walaupun di sebelah kiri jalan ada rumah-rumah yang berpenghuni, tapi tetap saja keadaan sangat sepi karena tidak terlihat seseorang pun yang berada di luar rumah. Tiba-tiba, sayup-sayup aku mendengar suara yang cukup menakutkan yang membuat aku semakin mempercepat laju sepeda. Suara apa? Nanti kapan-kapan aku cerita. Tidak berapa lama kemudian, sekitar 50 meter di depan terlihat ujung jalan perumahan tempat Samsul tinggal. Setelahnya, aku harus belok ke kiri dan memasuki jalan industri yang sudah biasa aku lalui itu. Sebelum masuk ke jalan itu, perasaanku mengatakan kalau ada yang aneh. Semakin cepatlah aku mengayuh pedal sepeda menyusuri jalan aspal yang sudah sangat sepi itu. Dan benar, tiba-tiba suasana mencekam yang pernah aku rasakan pada siang hari beberapa waktu sebelumnya terjadi lagi. Waktu terasa seperti berhenti. Tidak ada pergerakan angin sama sekali. Dedaunan pada pepohonan terdiam, tidak ada yang bergerak. Kali ini, aku tidak mau menghentikan sepeda, tetap melanjutkan perjalanan, tidak menghiraukan keadaan sekitar. Tapi, ketika sepeda sedang melaju cukup kencang, aku melihat sesuatu. Sekitar 50 meter di depan, aku melihat ada dua anak kecil yang berdiri di atas trotoar sisi jalan. Mereka tepat berdiri di bawah lampu jalan. Aku langsung memperlambat laju sepeda. Seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Yang laki-laki lebih besar badannya terlihat sebaya denganku waktu itu. Kira-kira berumur 11 tahunan. Yang perempuan badannya lebih kecil. Aku ambil kesimpulan kalau mereka kakak beradik. Tadinya mereka berdiri menghadap ke depan, menatap ke tengah jalan. Tetapi kemudian pandangannya seperti teralihkan menjadi ke arahku yang tiba-tiba muncul dari dalam gelap. Turun dari sepeda, aku memutuskan untuk menuntunnya sambil terus berjalan mendekati kedua anak itu. Sudah semakin mendekat, semakin jelas terlihat penampilan mereka. Yang laki-laki berpakaian rapi, dengan kemeja lengan pendek yang bawahnya dimasukkan ke dalam celana panjang kain berwarna gelap.
rambut belah pinggir yang tersisir rapi. Yang perempuan mengenakan baju putih terusan panjang sebatas lutut, rambut dikepang dua. Kedua anak itu tampak seperti akan menghadiri sebuah pesta atau acara pernikahan. Oh iya, anak yang perempuan terlihat menangis pelan sambil menundukkan kepalanya, dan pada detik itu aku tidak tahu kenapa dia menangis. Ketika sudah tepat berdiri di depan mereka, tanpa ada perasaan aneh atau takut sedikit pun aku berhenti. "Kalian ngapain malam-malam berdiri di sini?" tanyaku dengan polosnya. "Kami sedang menunggu papa mama menjemput," jawab sang kakak datar tanpa senyum dengan mata menatap ke arahku. Sang adik tetap menangis pelan sambil menunduk tanpa berkata apapun. Suasana sangat hening dan sepi. Tidak ada suara apapun di gelapnya malam itu. Tidak ada hembusan angin. Tidak ada. Hanya suara sesegrukan tangis pelan anak perempuan itu. Tiba-tiba, mata keduanya kompak melihat ke arah belakangku, ke arah jalan yang sebelumnya sudah aku lalui. Refleks. Akhirnya, aku juga ikut melihat ke arah pemandangan mereka. Aku menoleh ke belakang. Ternyata, dari kejauhan terlihat ada mobil yang berjalan mendekat. Mobil itu berjalan dengan kecepatan sedang, melaju membelah gelapnya malam. Ketika semakin dekat, mobil itu terlihat memperlambat lajunya. "Itu, papa mama sudah datang," ucap sang kakak memecah kesunyian. Sang adik terlihat langsung berhenti menangis dan muncul sedikit senyum mengembang pada wajahnya. Oh, ternyata anak perempuan itu menangis karena menunggu orang tuanya. Iya, teman-teman semua pasti sudah bisa menebak. Mobil yang datang itu adalah mobil keri putih yang pernah aku lihat sebelumnya. Mobil itu berhenti tepat di depan kami. Masih orang yang sama yang duduk di belakang kemudi. Seorang lelaki dewasa mengenakan jas berdasi, belum tentu tua. Di sebelahnya duduk seorang ibu berbaju putih yang juga belum terlalu tua dengan rambut panjangnya. Kenapa aku bisa dengan jelas melihat bapak dan ibu itu di dalam mobil? Karena kaca jendela depan terbuka. Oh, ternyata ini orang tua mereka, gumamku dalam hati. Kemudian kedua anak itu langsung masuk ke dalam mobil dan menutup pintu. Ada yang aneh. Kedua orang tua mereka tetap mengarahkan pandangannya ke depan, tanpa menoleh sedikit pun ke arahku atau ke arah anak-anaknya. Kemudian mobil kembali melaju. Aku lihat kedua anak itu melambaikan tangan ke arahku dari kursi belakang. Aku membalas lambaian tangan mereka. Mobil menghilang setelah terlihat berbelok ke arah kanan. Tiba-tiba, suasana kembali normal. Angin kembali berhembus, suasana tidak mencekam lagi. Aku kembali menaiki sepeda dan mengayuhnya melanjutkan perjalanan pulang. Pada suatu hari, aku harus mengerjakan tugas kelompok di rumah Doni. Kami melaksanakannya sepulang sekolah. Aku lupa alasannya apa. Tapi waktu itu kebetulan aku tidak membawa sepeda berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Pada saat itu, aku sudah kelas 6. Saat-saat mendekati ujian kelulusan. Seperti biasanya, kalau ke rumah Doni walaupun tujuan awalnya untuk mengerjakan tugas kelompok, pada akhirnya kami lebih banyak menghabiskan waktu dengan membaca komik. Tidak terasa, waktu sudah mendekati maghrib. Saat itu kelompok kami beranggotakan 6 orang. Kebetulan juga 4 temanku yang lain rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah Doni. Karena itulah mereka tenang-tenang saja ketika hari sudah mulai gelap.
Sedangkan rumahku cukup jauh dari rumah Doni. Ditambah kali itu harus berjalan kaki pula. Maka dari itulah aku sudah mulai membereskan buku-buku dan perlengkapan lainnya dan memutuskan akan pulang setelah maghrib. Sekitar jam 7 malam, aku pamit pulang. Sebelumnya tidak lupa untuk meminjam telepon rumah Doni dan memberitahu bapak dan ibu di rumah kalau aku sudah mau pulang. Dimulailah perjalananku malam itu. Perjalanan pulang yang akan aku ingat sepanjang hidup. Oh iya, setelah peristiwa pertemuan dengan hantu perempuan berbaju merah penunggu jembatan besi, aku tidak pernah lagi lewat jembatan itu pada sore atau malam hari. Lebih memilih mengambil jalan memutar mengelilinginya. Memang lebih jauh, tapi lebih tenang. Malam itu sama juga. Aku memutuskan untuk berjalan berputar menghindar hutan kecil dan jembatan besi. Setelahnya, aku memasuki jalan yang cukup penerangannya, jalan industri. Jalan lurus yang cukup panjang, dengan trotoar yang rapi dan bersih pada kanan kirinya. Aku berjalan di atas trotoar sebelah kiri jalan. Jalan sepi itu harus aku lewati, karena memang tidak ada jalan lain. Aku yang waktu itu hampir berumur 12 tahun, memang sudah terbiasa pergi seorang diri kemanapun. Walau beberapa kali mengalami kejadian-kejadian yang cukup seram, tidak membuat aku kapok untuk melakukan petualangan-petualangan baru. Angin berhembus pelan menerpa wajah. Udara hangat cenderung panas yang memang menjadi ciri khas kota Cilegon, membuat keringat cepat bercucuran membasahi badan. Suara gesekan kasogi hitam dengan trotoar terdengar dominan, mengiringi langkah diiringi suara pepohonan di kanan kiri jalan yang ditiup angin. Aku kembali melirik jam tangan. Sudah mendekati jam 8 malam. Dan aku belum juga merampungkan setengah perjalanan. Sepi. Perasaanku mulai tidak enak ketika suasana yang cukup aneh itu mulai terasa kembali. Suasana yang sudah beberapa kali aku rasakan ketika melintas di jalan itu. Angin berhenti bertiup, pepohonan berhenti bergerak, waktu seperti berhenti berputar. Hening, hanya suara langkah kaki sendiri yang terdengar. Perasaan tidak enak berubah menjadi rasa takut. Aku langsung mempercepat laju berjalan. Sesuatu akan terjadi beberapa saat lagi. Ketika sedang fokus berjalan, setengah berlari dalam ketakutan, aku melihat ada kilatan cahaya menyinari jalan. Cahaya itu bersumber dari arah belakang. Aku langsung menghentikan langkah dan perlahan menoleh ke arah sumber cahaya. Ternyata di kejauhan aku melihat ada sepasang lampu mobil yang menyala cukup terang. Pada saat itu aku belum bisa memastikan itu mobil apa. Mobil berjalan dengan kecepatan sedang menembus gelapnya malam, mendekat ke arahku yang berdiri diam memperhatikan. Setelah sudah cukup dekat, akhirnya aku dapat melihat dengan jelas kalau itu adalah mobil Carry putih yang sudah beberapa kali aku lihat sebelumnya. Mobil terlihat mengurangi kecepatan ketika semakin mendekat dan berhenti tepat di hadapan. Aku hanya berdiri diam ketika ibu yang duduk di depan berkata, "Kamu mau pulang kemana? Ini sudah malam." "Ramanuju, Bu," jawabku dengan polosnya. "Nah, kebetulan satu arah. Ayo naik, kami antar pulang," jawab ibu itu lagi. Awalnya aku sempat ragu,
Karena bapak selalu berpesan kalau jangan sekalipun ikut ajakan orang yang tidak dikenal siapapun itu. Aku melirik ke tempat duduk bagian belakang mobil. Ternyata di situ ada anak laki-laki dan perempuan. Aku mengenalinya, mereka yang pernah aku temui di pinggir jalan beberapa waktu sebelumnya. Mereka tersenyum ke arahku. Kemudian aku melihat jam tangan sudah menunjukkan pukul 8 malam lewat sedikit. Ayo, naik. Suara ajakan ibu-ibu itu membuyarkan lamunanku yang diam-diam kebimbangan. Beberapa detik kemudian, aku ambil keputusan untuk masuk ke dalam mobil. Kemudian, mobil berjalan perlahan meninggalkan tempatku berdiri terakhir tadi. Di dalam mobil, aku memperhatikan sekitar. Bapak yang mengemudikan mobil mengenakan jas. Ibu yang duduk di sebelahnya menggunakan jas putih. Aku duduk di belakang bersama kedua anak mereka. Anak laki-laki dan perempuan itu pakaiannya persis seperti pakaian yang mereka gunakan pada waktu aku melihat mereka pertama kali. Mereka berempat tanpa berbaju rapi, layaknya orang yang akan menghadiri suatu pesta. Keanehan mulai aku rasakan ketika tersadar kalau mereka berempat hanya diam tanpa berkata sepatah kata pun. Pandangan mengarah ke depan dengan tatapan kosong. Aku semakin merinding ketika tiba-tiba mencium bau wangi seperti wangi bunga yang aku tidak tahu bunga apa pastinya. Puncak titik ketakutan terjadi ketika aku tersadar kalau ternyata mobil itu berjalan tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Berjalan dengan hening, berjalan seperti melayang tanpa menyentuh aspal. Aku semakin merinding ketakutan. Tiba-tiba, anak laki-laki yang duduk tepat di sebelah menatapku dan berkata, "Kamu ikut kami saja." Begitu, katanya dengan suara datar. Aku hanya terdiam, tidak bisa menjawab apa-apa, ketakutan. Beberapa detik kemudian, wangi bunga yang sebelumnya tercium berubah menjadi bau busuk yang teramat sangat. Aku mual, pingin muntah. Tangan menggenggam erat gagang pintu mobil yang terasa sangat dingin. Aku gemetar ketakutan. Untunglah, dari kejauhan sudah terlihat jalan masuk ke tempat rumahku berada. "Pak, saya turun di sini saja. Itu jalan ke rumah saya," ucapku sambil menunjuk ke depan. Bapak itu tidak mengucap kalimat apapun. Mereka semuanya tetap diam membisu. Kemudian, aku merasa mobil mulai melambat dan berhenti tepat di depan jalan masuk ke kampungku. "Terima kasih, Pak." Cepat-cepat, aku membuka pintu dan turun dari mobil. Langsung berlari, masuk ke lingkungan kampung tanpa berani melihat sedikit pun ke arah mobil itu lagi. Salah satu 10 menit yang paling mengerikan yang pernah aku alami. Ketika sampai di depan pagar, aku melihat rumah dalam keadaan terang dan terlihat banyak orang di dalamnya. Kok rumah ramai sekali? Ada apa? Masih bingung. Aku masuk ke rumah. Di dalam ada bapak dan ibu, ada Pak RT juga. Ditambah dengan para tetangga lainnya. Dan yang tambah membuat bingung, ternyata ada bapaknya Doni juga. Ada apa ini? Bri. Kamu kemana saja? Suara ibu terdengar hampir menangis. "Kok pulangnya malam sekali? Kamu dari mana?" Dengan nada suara yang cukup tenang bapak bertanya. "Dari rumah Doni, kan tadi Bri sudah bilang," jawabku yang semakin bingung. "Tapi ini sudah jam 1 malam, Bri tidak kasih kabar lagi," ucap bapak. "Jam 1 malam?
Aku langsung melihat ke jam dinding. Dan ternyata benar, waktu sudah menunjukkan jam 1 tengah malam. Bingung? Sama, aku juga bingung. Aku ingat betul ketika aku naik ke mobil putih itu masih jam 8 malam. Perjalanan mobil sampai ke jalan depan rumah kira-kira hanya 10 menit. Tapi tiba-tiba aku sampai rumah jam 1 malam. Kok bisa? Pantas saja bapak dan ibu terlihat panik dan banyak tetangga yang kumpul di rumah. Semua kebingungan mencariku yang dianggap menghilang berjam-jam. Tidak berapa lama, tetangga-tetangga kembali pulang ke rumahnya masing-masing termasuk bapaknya Doni. Ketika rumah sudah sepi, aku ceritakan semua yang baru saja aku alami ke bapak dan ibu. Semuanya. Menurut cerita yang aku dapat dari Pak Wasidi dan juga kisah yang beredar, pada tahun 80-an ada mobil Carry putih yang mengalami kecelakaan di jalan industri yang sering aku lewati itu. Bertabrakan dengan truk yang mengangkut barang berat. Mobil itu berisi satu keluarga, orang tua dan 2 anaknya. Mereka semua meninggal di tempat kejadian. Sebenarnya, mereka berniat menghadiri sebuah pesta pernikahan di wilayah Anyer. Tapi sayangnya, kecelakaan tragis menimpa mereka dalam perjalanan. Sejak peristiwa itu, beberapa kali aku masih melihat mobil itu melintas, tapi tidak pernah berhenti.